Oke ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gua si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah teman-teman baca dengan cara yang sangat ganteng, untuk video kali ini gua ingin sedikit memberikan first impression atau review awal gua tentang anime yang baru aja rilis. Dan anime apa yang gua maksud itu adalah anime Mahoka Koukou no Ritousei Raihousahen ya. Sebelum kita masuk ke gimana sih si review gua, di sini gua ingin mengajak teman-teman untuk bergabung ke grup Mahoka Koukou no Ritousei Indonesia. Grup ini diadminin oleh gue beserta admin pengantar tidur ya. Jadinya teman-teman bisa meluangkan, atau bagi yang suka dengan anime Mahoka Koukou no Ritousei, jangan lupa untuk gabung dan juga meramaikan. Bentar balas chat dulu. Kayaknya itu apa ya? Ntar gue re-up lot bos. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang gabung, linknya sudah ada di deskripsi. Jadi silahkan aja nanti gabung dengan link yang sudah ada. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang sangat membuat Anda mata berbinar-binar. Oke, pertama yang ingin gua bahas itu adalah tentang animasi ya. Kita mengetahui satu hal yang sangat jelas, yaitu adalah studionya sudah berubah dari Madhouse ke HBeat ya. Dan di sini hal yang ingin gua kasih tahu adalah gue nggak merasa ada perubahan signifikan dari desainnya langsung ya, dari animasi langsung dan lain-lain. Gue malah merasa kayaknya ini dipimpin oleh direktur yang sama deh. Dan akhirnya pun gue cari-cari gitu direkturnya. Dan ketika gue lihat yaitu direkturnya Yoshida Risako. Ketika gue cari Yoshida Risako, dia ternyata hanya menjadi direktur untuk season 2 dan juga movie-nya. Jadi bukan direktur season 1. Dari situ gue sadar ternyata direkturnya beda. Tapi yang gue rasakan adalah kenapa kualitas animasinya tuh sangatlah mirip ya. Ya gue nggak habis pikir kalau ternyata studionya itu beda. Karena di awal gue udah bilang gue nggak yakin dengan kualitas dari Mahoka Koukou no Ritousei season 2. Tapi dari episode 1 yang gue lihat, tentu saja gue bilang ini menakjubkan. Dan seperti yang lo tahu, yang berubah dari semua yang ada di animenya ini adalah desain dari para waifu-waifunya yang tiba-tiba entah kenapa makin manis saja. Jadi sedikit spoiler aja, nanti di season kali ini tuh akan ada 3 karakter utama, yaitu Shiba, Tatsuya, Miyuki, dan juga Angelina. Seperti yang teman-teman tahu, kalau season pertama itu cuma Tatsuya dan Miyuki doang menjadi tokoh utama. Cuma ada penambahan 1 dan gue nggak mau spoiler. Tapi yang ingin gue bahas, kenapa gue ngomongin ini, itu karena apakah nanti ceritanya akan berpusat langsung di Angelina. Karena ketika gue nonton movie-nya, di movie-nya itu kan mereka udah saling kenal ya, Tapi di season kedua kali ini, ceritanya malah sedikit kembali ke masa lalu. Jadinya nanti dia malahan baru kenal dengan Angelina itu sendiri, atau karakter yang nanti muncul. Jangan di movie sudah lama kenal. Jadi bagi teman-teman yang ingin nonton season 1, season 2 lalu movie, atau belum nonton movie-nya, itu ya nggak masalah. Bisa langsung ke season 2 asal udah nonton season 1. Jadi kalau gua kasih tau ke teman-teman, kalau teman-teman nonton season 1, season 2 lalu movie, ya itu fire aja, karena ya sama aja nanti teman-teman mendapatkan konteks dari ceritanya. Lalu apakah yang paling ingin gua bahas, kenapa jadi gua ingin membuat video ini, gak lain dan gak bukan adalah karakter ini, Tatsuya Shiba. Ya, karakter ini lagi-lagi jadi gue banget ya. Karakter ini lagi-lagi jadi aku sekali. Kenapa? Sifat fuckboy-nya dari season 1 gak pernah hilang ya. Dia tuh bisa mendapatkan cewek yang dia mau hanya dengan melihat doang, diplototin gitu sampai dia jatuh hati gitu ya. Enak lah jadi Shiba Tatsuya ini ya. Tapi harus teman-teman kasih tahu, di sini desainnya pun sama sekali nggak berubah sama sekali dari yang gue lihat dari season pertama. Ya, selama 6 tahun ini kayaknya kualitasnya secara visual gue nggak lihat perkembangan yang signifikan ya. Tapi harus ada perbedaan yang mencolok, dan itu apa? Kenapa malah desain dari karakter wanitanya yang dibuat lebih pendek, lebih moe, tapi karakter cowoknya biasa saja sama kayak yang lama. Atau gue nggak memperhatikan yang lama, gue juga gak tahu. Tapi yang bisa gue simpulkan adalah itu, desain karakternya tuh lebih banyak berubah di karakter wanitanya. Berubahnya tuh lebih ke moe-moenya gitu ya, ngebus-ngebusnya dan lain-lain. Apakah anime ini bakal berakhir dengan cara jualan waifu? Tentu saya tidak. Anime ini adalah anime berjualan onisama. Yups.
Gue yakin banyak juga teman-teman atau wibu-wibu cewek atau para fujo yang nonton anime ini itu karena suka dengan karakter Shiba Tatsuya yang kalau bahasanya tuh ikemen banget gitu ya. Bagi gue juga Shiba Tatsuya tuh ikemen banget. Dia jauh lebih ganteng dari Hachiman, dari Sakuta, Oreki, dan juga dari Ayano Koji gitu kan. Semua karakter-karakter gue banget itu wajahnya pas-pasan gitu kan. Tapi Shiba Tatsuya ini beneran tampan gitu ya. Tapi tetap karakter ini level kegantengannya masih jauh di bawah Anos Voldigoat ya. Anos Voldigoat is the best handsome character all of time. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya tuh cari-cari anime yang punya sifat-sifat keren, kece, dan juga bisa membuat teman-teman tersenyum gara-gara wah ini aku sekali, maka anime Mahoka no Retose adalah pilihan terbaik. Bedanya adalah teman-teman harus rela kalau Shiba Tatsuya ini level ketampanannya masih jauh di bawah Anos Voldigoat. Karena emang gua itu ngesim Anos banget gitu ya, ganteng banget coy, apalagi di komiknya. Lantas, apalagi sih yang berubah dari Mahoka Koko no Retose, yaitu adalah dari mana ceritanya bakal dimulai. Jadi dari sini adalah ceritanya itu lumayan sederhana aja ya. Jadi tentang seorang mata-mata dari negara tetangga itu datang menyamar jadi murid pertukaran pelajar. Nah dari situ kan sudah jelas ceritanya tuh dibawa santai dulu. Ini adalah sebuah alur yang memang harus jelas gitu ya. Jadi alurnya itu jelas. Alurnya itu nanti ini mata-mata ngapain. No spoiler bro, ini cuma sinopsis. No spoiler, ini cuma sinopsis. Jadi kata gue alurnya jelas ya. Kenapa gue bilang alurnya jelas? Karena gue masih banyak nemu-nemu anime itu yang alurnya belum bisa gue tebak. Contoh anime-anime isekai gitu. Anime isekai kalau misalnya alurnya kayak Anos Voldigoat, Mahoka Koko no Retose, itu kan ingin membuktikan kalau dia Raja Iblis. Itu alurnya jelas. Bagaimana cara ada pembuktiannya. Lalu seperti anime-anime lainnya yang memang sudah punya misi di awal. Maksud gue alurnya jelas tuh seperti itu. Bukan anime-anime isekai yang dia dapat kekuatan gitu kayak Kenja no Mago gitu. Dapat kekuatan gitu kan dari kecil dia dibesarkan gitu. Lalu dia sekolah gitu. Terus ngapain dia sekolah? Jadi harusnya menceritakan tentang dia sekolah gitu. Itu yang bisa ditebak oleh para penontonnya gitu. Nah kalau bisa ditanyakan apa sih anime yang menurut gue alurnya tuh paling enak kita perhatiin? Jelas Kaguya sama. Sedari awal kita harus tahu ceritanya itu adalah tentang dua orang yang ingin membuat lawannya nyatain cinta. Nah seperti itu. Kalau alurnya jelas maka kita ada alasan untuk nonton. Kenapa? Karena ada rasa penasaran. Jadi gue bilang Mahoka no Retose ini teman-teman harus nonton. Tapi kalau misal teman-teman jadi tim batch itu nggak masalah. Apa kalau nggak jadi tim batch itu yang jadi masalah. Kalau teman nontonnya ongoing jadi minggu ini nonton, minggu depan harus nonton lagi gitu. Jadi kalau tiba-tiba nonton di tengah-tengah cerita, tiba-tiba ceritanya itu, waduh, endingnya episode ini kok akhirnya kayak gini, waduh, bikin penasaran kayak gitu kan nggak asik. Kayak mau Gakuen kan juga gitu kan, udah tiba-tiba ending aja gitu kan nggak ada yang sadar gitu. Soalnya ceritanya tuh nggak dibuat per episode ceritanya. Kalau yang per episode tuh seperti apa sih bang? Contohnya kayak Uzaki-chan wa Asobitai, ya kan? Itu kan kalau misalnya dia habis kan emang cerita untuk di situ dihabisin cerita untuk di situ gitu. Jadi kita santai aja. Oh nggak penasaran lagi. Oh santai tidurnya nyenyak gitu. Kalau tiba-tiba ini mau tarung, mau tempur, ya, mau Gakuen episode berapa 5 atau 6 itu mau tempur habis. Kita yang keselio selama seminggu nungguin. Nah, jadi teman-teman nanti yang nonton Mahoka no Retose juga akan merasakan sensasi yang sama seperti itu ya. Dari animasi sudah, dari alur sudah, dari apa lagi yang ingin gue kasih tahu, yaitu udah dari pengisi suara. Pengisi suara karakter barunya yaitu Angelina malah diisi oleh Tante Hikasa Yoko. Siapa Hikasa Yoko? Dia adalah orang di balik suaranya ini. Rias Grimori. Sudah, gue mengatakan indah cukup. Ya pengisi suara Rias. Artinya nggak ada alasan untuk gue nggak nonton nih anime, dan gue menjamin tentang kualitas dari seiyunya itu sendiri bisa mampu membawa karakter Angelina itu menjadi lebih luar biasa. Gue berani menjamin hal tersebut. Oke ya, sudah 8 menit gue menemani teman-teman, dan jangan lupa untuk gabung ke grup Mahoka Koko no Retose, linknya ada di deskripsi. Di sini teman-teman yang mau jadi admin juga boleh, nanti bisa chat aja si
admin pengantar tidur ya, ada 2 admin, ada gua sama admin pengantar tidur ya. Lo tahu aja Facebook gua yang mana. Dan tunggu, oke, siap bos. Nah, tenang aja ya, gue tuh pasti balas chat kok. Soalnya nggak ada yang ngechat gue cuy, nggak ada alasan gue nggak balas chat lu. Kecuali di Instagram, handphone gue tuh jauh dari gue letaknya, ya kan? Jauh, dan juga gue mager banget buka IG. Jadi kalau teman-teman ngechat di IG, kemungkinan besar lebih lambat gue balas, lebih cepat gue balasnya di Facebook. Tapi kalau di Facebook syarat gue harus buka laptop gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.